Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membuat kerangka karangan setelah kita merangkum jurnal yang sudah kita baca. Nah, di dalam sebuah kerangka karangan, saya tulis dulu ini kerangka karangan untuk keterampilan argumentasi ilmiah dalam pembelajaran kimia. Untuk membuat sebuah esai yang akan diminta atau yang Anda kerjakan di akhir semester ini terdiri dari latar belakang masalahnya, kemudian pembahasan dan kesimpulan. Namanya latar belakang masalah, berarti tujuan atau fokusnya pada masalah. Apa sih yang dimaksud dengan masalah? Mungkin akan selalu ditanyakan apa sih yang dimaksud dengan masalah sampai Anda nanti skripsi selesai, ujian. Jangan sampai Anda keliru apa yang dimaksud dengan masalah. Masalah adalah suatu kondisi saat harapan dan kenyataan berbeda atau ada gap antara harapan dan kenyataan. Oleh karena itu, ini kita jadikan awalan untuk membuat kerangka karangan bahwa ada harapan dan ada kenyataan. Kita tinjau dua hal itu antara harapan dan kenyataan. Di kenyataan, saya ingin melihat bagaimana sih dukungan pemerintah atau kebijakan berkaitan dengan argumentasi ilmiah ini. Kemudian setelah itu saya ingin melihat pembelajaran di sekolah itu seperti apa supaya kita bisa melihat kenyataannya untuk membandingkannya nanti. Kemudian kualitas pembelajaran kita ditinjau dari beberapa macam standar seperti apa dan sebenarnya kendala apa saja yang dihadapi oleh guru atau pelaksana pembelajaran di lapangan. Itu yang akan saya buat berkaitan dengan kenyataan, saya uraikan nanti. Berkaitan dengan harapan, sebenarnya saya mengungkapkan rancangan teoritis berkaitan dengan argumentasi ilmiah dan juga hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kemudian masih teoritis, bagaimana peran argumentasi ilmiah dalam pembelajaran. Kemudian perlu dikuatkan dalam hal apa saja tentang argumentasi ilmiah itu. Kemudian saya lanjutkan bahwa apa itu argumentasi, tentu saja ini berkaitan dengan definisi. Kalau kita melihat mind map kita, jurnal kita, ini nanti dengan mudah kita akan tempelkan definisi-definisi berkaitan dengan argumentasi ilmiah. Tetapi nanti Anda harus punya trik bahwa di latar belakang itu tidak semuanya kita cantumkan. Kita lebih banyak mencantumkan nanti di dalam pembahasan. Jadi sekilas saja untuk definisi di sini, mungkin rangkumannya saja. Kemudian komponen-komponen argumentasi ilmiah ini saya cantumkan untuk menguatkan nantinya bahwa ada beberapa macam argumentasi ilmiah. Kemudian mungkin penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu ke komponen-komponen ini sudah sampai mana. Kemudian bagaimana peran argumentasi ilmiah dalam pembelajaran, saya uraikan lagi menjadi AI menguatkan penguasaan kimia, menguatkan proses inquiry, menguatkan kualitas pembelajaran di Indonesia, dan juga merupakan komponen keterampilan abad 21. Kemudian dalam hal apa saja itu perlu dikuatkan di dalam proses pembelajaran, dan juga konteks dari argumentasi ilmiah. Kemudian saya akan menguraikan lagi bagian kenyataan seperti bagian harapan, bagian kenyataan saya uraikan. Dukungan kebijakan itu mencangkut undang-undang, permen, kebijakan lain termasuk juga kurikulum berkaitan dengan argumentasi ilmiah. Nanti saya akan menguraikannya di sini. Kemudian berikutnya adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan, bagaimana pelaksanaan kurikulum. Kemudian perbandingannya dengan kebijakan-kebijakan di negara lain. Oleh karena itu, di sini saya akan perlu banyak jurnal. Kemudian di dalam pembelajaran di sekolah saya menguraikan orientasi pembelajaran dewasa ini di sekolah itu apa. Kemudian strategi pembelajaran yang sering digunakan di sekolah, di lapangan, bukan secara teoritis atau secara kurikulum, akan tetapi di lapangan itu strateginya apa. Kemudian saya juga meninjau bagaimana sebenarnya kemampuan guru untuk berargumentasi ilmiah dan sarana prasarana pendukung yang
digunakan untuk membelajarkan argumentasi ilmiah. Kemudian kualitas pembelajaran kita ditinjau dari kualitas secara umum dewasa ini, kemudian kualitas pembelajaran dan pelajar kita ditinjau dari dengan dibandingkan dengan negara lain, contohnya dengan menggunakan TIMSS dan PISA. Kemudian mungkin ada kendala-kendala apa saja yang muncul di dalam proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan argumentasi. Saya di sini memunculkan pelatihan guru sumber belajar media kebijakan. Nah, dari situ kemudian saya akan memunculkan alternatif penyelesaiannya. Ingat bahwa esai ini nanti sampai pada alternatif latar belakang itu bisa mengusulkan alternatif penyelesaiannya yang mungkin kemudian nanti baru dibahas. Gitu. Alternatif penyelesaiannya kita bisa meninjau dari strategi pembelajaran yang sudah dikembangkan itu seperti apa, dan penilaian pembelajaran yang sudah dikembangkan juga seperti apa. Ini berkaitan dengan argumentasi ilmiah yang saya ajukan, termasuk juga media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Sebelum saya memunculkan pertanyaannya, di sini sebenarnya apa? Pertanyaan artikel. Baik, setelah Anda membuat kerangka karangan, Anda akan melihat banyak poin yang diuraikan hanya dari harapan dan kenyataan, diuraikan lagi menjadi hal kecil. Nah, tugas kita berikutnya adalah poin yang terakhir, misalnya apa sih yang dimaksud dengan argumentasi ilmiah, poin definisi, itu kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Ya, poin-poin yang terakhir yang dituliskan di dalam kerangka karangan kita seperti ini misalnya, akan kita buat menjadi paragraf. Nah, tugas Anda adalah mengembangkan poin yang seperti ini menjadi paragraf. Sebagai latihan, buat satu paragraf dulu, kemudian kirim di dalam komentar, di dalam diskusi di Schoology. Gitu ya. Jadi silahkan Anda buat kerangka karangan, kemudian ambil satu poin dan kembangkan menjadi sebuah paragraf berdasarkan kerangka karangan. Ingat bahwa tadi kita sudah membuat rangkuman dengan kode. Di dalam kerangka karangan ini silahkan juga Anda tuliskan kodenya. Seperti tadi misalnya saya menuliskan definisi tentang argumentasi ilmiah, tadi kodenya adalah 1.1.0. Gitu di dalam kerangka karangan silahkan Anda tulis di poin itu angka yang sesuai dengan itu, supaya nanti waktu Anda mengembangkan kalimat, Anda tinggal ngambil dari parafrase kutipannya. Silakan Anda baca lagi kutipan di 110, apa saja yang ada di sana, pahami di sana, kemudian Anda tuliskan. Tinggal menuliskan untuk satu paragraf. Mudah-mudahan jelas. Terima kasih atas perhatian Anda. Ingat, tugasnya adalah membuat satu paragraf dari satu poin setelah Anda membuat kerangka karangan. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.